Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Abdul Barka. Saya selaku moderator dari kelompok 6 yang akan membawakan topik tentang landasan sosial budaya. Kita masuk ke pembahasan pertama. Apa sih landasan sosial budaya itu? Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi terhadap perilaku individu. Juga landasan sosial budaya merujuk pada faktor-faktor budaya dan sosial yang mempengaruhi perilaku, norma, dan nilai dalam suatu masyarakat. Juga ini melibatkan elemen-elemen seperti agama, adat istiadat, norma sosial, struktur keluarga, dan banyak aspek lain yang dapat mempengaruhi terhadap perilaku suatu individu. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu faktor-faktor landasan sosial budaya yang akan disampaikan oleh Saudara Maudi Nabila. Perkenalkan, nama saya Maudi Nabila Nurayizah. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor landasan sosial budaya. Baik, yang pertama ada perubahan konstelasi keluarga, yaitu ketidakberfungsian keluarga yang melahirkan dampak negatif bagi perkembangan moralitas anak. Yang kedua, ada perkembangan pendidikan, yaitu demokrasi dalam bidang kenegaraan menyebabkan demokratisasi dalam kehidupan termasuk bidang pendidikan. Baik, yang ketiga ada dunia kerja, yaitu berbagai masalah dalam dunia kerja menuntut keahlian dalam bidang pekerja. Yang keempat, ada perkembangan kota metropolitan, yaitu perkembangan masyarakat telah mengubah pola kehidupan masyarakat terutama di kota-kota besar yang tahap perkembangannya lebih tinggi dan sangat cepat dan pola kehidupan telah banyak berubah. Baik, yang kelima ada perkembangan komunikasi, dampak media massa terutama televisi terhadap kehidupan manusia sangatlah besar pengaruhnya. Baik, itu yang saya telah sampaikan. Nama saya Saniati Nurmalasari. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi landasan sosial budaya. Yang keenam, ada seksisme. Seksisme adalah anggapan bahwa salah satu jenis kelamin lebih superior atau lebih baik daripada jenis kelamin yang lainnya. Seperti wanita dianggap lemah dibandingkan laki-laki, sedangkan rasisme adalah perbedaan memperlakukan seseorang berdasarkan perbedaan ras, agama, atau bangsa. Yang ketujuh, ada kesehatan mental. Kesehatan mental adalah keadaan suasana hati manusia. Jika hati manusia sedang tenang, tentram, berarti kesehatan mental kita sedang baik, dan begitupun sebaliknya. Yang kedelapan, ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif perkembangan teknologi adalah mempercepat komunikasi, sedangkan dampak negatifnya adalah menumpukan orang-orang yang antisosial karena sibuk di dunia internetnya. Yang kesembilan, ada kondisi moral. Kondisi moral adalah ajaran untuk bertingkah laku yang baik, sedangkan keagamaan adalah hubungan antara manusia dan Tuhannya. Dan yang terakhir, ada kondisi sosial. Mengapa kondisi sosial menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi landasan sosial? Karena manusia adalah makhluk sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sipa. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya teman saya paparkan. Di sini saya akan memaparkan materi permasalahan-permasalahan dalam proses bimbingan dan konseling. Baik, dalam proses bimbingan konseling akan terjadinya komunikasi interpersonal antara konselor dan konseli, di mana tidak menutup kemungkinan antara konselor dan konseli tersebut memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda. Sehingga Pederson dalam Prayitno 2003 mengemukakan permasalahan-permasalahan tersebut menjadi 5 golongan. Yang pertama, ada perbedaan bahasa, yaitu ketiadaan penguasaan bahasa asing yang dipakai antara konselor dan konseli dengan latar sosial budaya yang berbeda tidak akan menutup kemungkinan komunikasi akan menjadi tersendat-sendat, terhenti, sehingga akan terjadinya miskomunikasi atau kesalahpahaman. Yang kedua,
ada komunikasi nonverbal, yakni komunikasi ini tidak menggunakan kata-kata atau bahasa, namun menggunakan gestur tubuh, mimik wajah, atau gerakan tangan. Sehingga pada komunikasi-komunikasi nonverbal tersebut akan memungkinkan arti yang berbeda dalam proses bimbingan dan konseling. Yang ketiga, ada stereotip, yaitu kecenderungan menyamaratakan sifat-sifat individu atau golongan tertentu berdasarkan pandangan subjektif. Berdasarkan prasangka subjektif atau social prejudice yang enggak tepat. Yang keempat, ada kecenderungan menilai, yaitu penilaian orang lain memang sering dilakukan oleh individu yang berkomunikasi. Penilaian yang bersifat positif atau negatif seringkali didasari pada standar objektif, menghasilkan penilaian yang bersifat positif atau negatif dari sang penilai. Dan yang terakhir ada kecemasan, di mana kecemasan ketika memasuki lingkungan budaya lain yang unsurnya dirasa asing dan dalam kaitannya dengan suasana antar budaya yang dapat memunculkan kultur shock tersendiri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Arpa Febrian. Saya di sini menjelaskan tentang implikasi penerapan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah tata nilai sosial budaya akan berpengaruh terhadap pendidikan dan bimbingan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan. Yang pertama ada tata nilai warisan budaya bangsa yang menjadi falsafah hidup rakyatnya. Misalnya nilai ketuhanan, kekeluargaan, musyawarah, mufakat, gotong royong, dan seterusnya ya. Kedua ada nilai-nilai falsafah negara, yaitu Pancasila. Tentu saja Pancasila menjadi salah satu pengikat rakyat kita agar tetap bersatu padu. Yang ketiga ada nilai-nilai budaya dan tradisi bangsanya, misalnya bahasa nasional, adat istiadat, unsur-unsur kesenian dan cita-cita yang berkembang. Yang keempat, tata kelembagaan dalam hidup bermasyarakat dan kenegaraan, baik yang formal maupun yang non formal. Sekian dari saya. Jadi kesimpulannya, landasan sosial budaya memainkan peran penting dalam membentuk perilaku, interaksi sosial, dan perkembangan individu dalam suatu masyarakat. Ini mencakup aspek-aspek seperti bahasa, agama, sistem nilai, norma sosial, struktur sosial, dan budaya seni. Pemahaman tentang landasan sosial budaya membantu kita lebih memahami dan menghargai perbedaan antar budaya, serta bagaimana budaya mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.